Allahumma sholli ala Muhammad. Membuat tandingannya Allah itu namanya syirik, orangnya namanya musyrik. Yang kedua, membunuh anak kandungnya sendiri karena khawatir nggak bisa makan. Dan yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Na'udzubillah. Memang banyak ada pepatah yang bilang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Itu jangan dibuat kebenaran. Itu adalah kesesatan. Wa ala wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'am qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 51. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utul nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tawuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Shadaqallahul azim. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, tidakkah engkau melihat, tidaklah engkau memperhatikan ya Muhammad, ilal ladzina, kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka nasibam, bagian, jatah, minal kitabi, dari kitab, yaitu kitab Taurat. Yu'minuna, beriman mereka, bil jibti, terhadap berhala, patung-patung, wat tawuti, dan tawud, wa yaquluna, dan berkata mereka, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir di Mekah, ulai,
mereka itulah ahda, diberi petunjuk, minalladzina amanu, dibandingkan dari orang-orang yang beriman, sabila, jalannya. Ini ketelisutnya, konsletnya orang-orang kafir, orang-orang yang menutup dirinya dari petunjuk Allah. Siapa orang-orang yang diberi bagian dari kitab? Umatnya Kanjeng Nabi Musa. Diberi kitab Taurat. Namun walaupun mereka dapat jatah, dapat petunjuk melalui kitab-kitab mereka, namun mereka masih beriman, meyakini ada Tuhan selain Allah. Ada kekuatan yang dahsyat yang menandingi kekuatannya Allah. Buktinya mereka yu'minu bil jibti, mereka itu beriman kepada jibti, kepada berhala, kepada patung-patung, meyakini bahwa patung-patung, berhala-berhala itu mempunyai power, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Wat-tauhid, dan juga percaya kepada tauhid, sama juga ini berhala-berhala juga. Kalau di zaman now, di zaman modern, semi modern, dulu mempercayai adanya azimat. Kalau enggak gara-gara azimat ini, kalau enggak gara-gara keris ini, aku tadi kecelakaan mati, luka, patah semua. Untung gara-gara jimat ini, untung gara-gara keris kalamunya, keris Nogososro. Itu namanya percaya, meyakini ada kekuatan yang dahsyat selain kekuatannya Allah. Namanya apa? Syirik. Wa yaquluna, dan mereka berkata, lilladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir yang ada di Mekah itu, aulai ahda minalladzina amanu sabila. Mereka bangga karena mereka meyakini bahwa mereka lah yang mendapat petunjuk, mendapat jalan yang lurus daripada orang-orang yang beriman. Dibalik-baliknya, memang zamannya sekarang zaman kebalik. Hati-hati, banyak sekarang mempertuhankan jabatan, banyak sekarang mempertuhankan pekerjaan, banyak sekarang. Hati-hati, mempertuhankan bos, banyak sekarang. Contohnya waktu hari Jumat jam 11 masih main tenis. Terus bosnya bilang, satu set lagi ya, nanggung ini. Oh nggih bos. Akhirnya sholat Jumatnya ketinggalan, lebih mengedepankan bosnya daripada Allah. Hati-hati. Terus juga bagi yang pedagang di pasar, di mal-mal, tatkala sudah dikumandangkan azan Jumat, banyak sekarang tetap lebih mementingkan pekerjaannya daripada panggilan Allah. Hati-hati, jangan sampai kita mempertuhankan bos, jangan sampai kita mempertuhankan pekerjaan kita. Saya sampaikan kepada Pak Satpam, kepada Pak Security di depan itu, kalau sudah waktunya azan berkumandang, siap-siap ambil wudhu, kemudian sholat berjamaah. Setelah itu cuma 5 menit saja. Setelah itu boleh bekerja lagi. Tutup itu, kunci itu pagar depan itu, gembok dulu sementara selama dia sholat. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai dipraktekkan. Wasilah petunjuk dari Allah melalui ulama-ulamanya, pewaris dari para nabi. Sampaikan, gak masalah.
Siapa tahu apa yang kita sampaikan berbarengan dengan petunjuk Allah. Jangan sampai kita mempertuhankan pekerjaan kita sehingga kita meninggalkan ibadah kita. Tidak ngereken tatkala dipanggil oleh Allah melalui muadzin, melalui Bilal kalau hari Jumat. Kalau hari biasa melalui muadzin 5 kali kita dipanggil sehari semalam, yaitu sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kewajiban kita ya. Jangan sampai kita mempertuhankan bos kita, atasan kita. Nggih bos tok. Pernah dulu bapak itu bekerja di sebuah instansi, kok dilalak rapatnya itu jam 11 dan hari Jumat. Satu kali bapak ikuti meeting setiap Jumat jam 11 dan berakhir jam 1, dan gak ada kesempatan untuk sholat Jumat. Memang di tempat-tempat. Akhirnya kedua kali meetingnya jam 11 lagi, bapak mengundurkan diri. Harus tegas, iman kita harus mancep. Jangan sampai kita mempertuhankan pekerjaan kita. Jangan sampai kita mempertuhankan atasan kita. Nggak ada yang memberi rezeki, yang memberi kesehatan, yang memberi nikmat kecuali Allah. Tidak ada tandingan Tuhan terhadap Allah. Kalau ada tandingan Tuhan, berarti itu syirik. Orangnya namanya musyrik. Hati-hati. Kita harus tetap mengedepankan ibadah kita kepada Allah. Kalau sudah azan subuh, tinggalkan itu tempat kerjaan yang lembur-lembur itu loh. Lebih utamakan panggilan Allah agar pekerjaan kita barokah. Jangan sampai kita mempertuhankan pekerjaan, tinggalkan. Kalau sampean besok ditakdirkan oleh Allah umroh dan haji, amin. Kalau sampean besok ditakdirkan oleh Allah umroh dan haji, amin. Besok sampean bisa menyaksikan tatkala di Madinah, tatkala di kota Mekah, tatkala azan berkumandang, semua tuku itu otomatis langsung ditutup. Yang punya tuku, kalau yang di emperan itu langsung aja diletakno ditinggalkan, karena dia lebih mengutamakan Allah daripada yang lainnya. Makanya hati-hati juga kita sekarang juga konslet juga. Tatkala ada hadis bilang ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah berada pada ridho kedua orang tua kita. Gak sholat tapi mulih nang omahe langsung cuci kaki ibunya, diminum air cucian ibunya itu diminum, habis itu nyium kaki ibunya, tapi nggak sholat. Hati-hati, bisa jatuh ke syirik. Minta ridho dari orang tua itu nggak seperti itu. Kita dengan berakhlak yang terbaik di hadapan orang tua, mengabdi kita kepada orang tua, berlaku baik kita, jangan sampai kita durhaka. Itu sudah kelakuan dari anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya. Melihat kita, orang tua tatkala melihat kita rajin ibadah, ridho mereka sudah langsung mengalir otomatis. Kalau melihat sampean gak rajin ibadahnya, dilihat turu ae, duhur turu, asar turu, maghrib turu, itu namanya semabutnya. Orang tua itu tatkala melihat anaknya berakhlak mulia, sergap ibadahnya,
itu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Kalau mereka sudah bangga, tandanya mereka itu ridho terhadap anaknya. Kalau mereka sudah ridho terhadap anaknya, tentunya pastinya Allah juga ridho kepada kita anaknya. Jangan dibalik-balik. Ibunya dicuci kakinya, wajahnya nggak pernah diwudui, nggak pernah sholat, itu kebalik namanya ya. Ngajinya itu nggak benar ya. Ibadahnya yang anteng, mempeng, pulang ke rumah, ambil tangannya ibunya, cium pipinya, kalau perlu bersimpuh di pahanya, bersimpuh toh, Bu, doain aku ya. Ibu itu biasanya kalau anak itu nggak seperti biasanya, moro-moro datang salim, cium tangan, moro-moro sebelumnya nggak pernah. Terus dicium pipinya, dicium keningnya ibunya, bahkan ibunya disuruh duduk, terus dia tidur di pangkuan ibunya, terus berkata, Bu, doain aku ya. Pasti ibu itu otomatis nggak bisa mengucapkan apa yang terjadi, hanya bisa menangis. Gak usah yole awakmu selamat, gak usah. Dengan tangisan ibu sampean, dengan derayan air mata ibunya sampean, mengingatkan mengingatkan ibu kita terhadap kita waktu kecil, itu sudah berbentuk ridho dari ibu kepada anaknya. Apalagi setiap hari tatkala sampean pulang ke rumah, sampean buktikan bahwa sampean betul-betul anak yang soleh. Pas adzan langsung ke musola, langsung ke masjid. Pulang dari musola ke masjid, cium tangan ibunya, cium pipi ibunya. Kapan lagi kita bisa mencium tangan ibu? Kapan lagi kita bisa mencium pipinya ibu? Kapan lagi kita bisa mencium tangan ayah? Kapan lagi? Nunggu waktu terbujur kaku, tatkala setelah dimandikan, tatkala setelah dikafani. Banyak sekarang anak-anak milenial yang seperti itu. Tatkala udah terbujur kaku bapaknya, tatkala ibunya sudah terbujur kaku, baru raung-raung nangis. Bu Pak kayak lagunya Jamrutnya. Jangan sampai kesempatan emas kita mendapatkan ridho dari orang tua kita sia-siakan. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, perbanyak amal ibadah kita kepada Allah, ancapkan keimanan kita betul-betul dalam hati, berdoa kepada Allah untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk para sesepuh kita, untuk para saudara kita, untuk para tetangga kita, untuk para kaum muslimin dan muslimat, agar semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bareng-bareng kita besok masuk surganya. Makanya sampean jangan sampai di dalam hati mempertuhankan selain Allah. Pernah Kanjeng Nabi ditanya oleh sahabat, "Ayyu dzambi a'dzam ya Rasulullah?" Apa yang dinamakan dosa yang a'zam itu ya Rasulullah? Dosa yang besar itu apa contohnya ya Rasulullah? Kemudian qala dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka." Sesungguhnya yang termasuk dosa besar adalah an taj'ala lillah, membuat Allah itu nidda, tandingan. Jadi ada Tuhan selain Allah. Wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah itu menciptakan engkau. Itu namanya syirik, orangnya namanya musyrik. Apalagi ya Rasulullah? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Antaktul waladaka, yaitu membunuh anakmu sendiri, dibunuh anaknya. Kenapa kau dibunuh anaknya? Qasiyata ayyakula ma'aka, dia khawatir anaknya itu makan bersama dirinya, alias apa? Kemiskinan. Dia khawatir kalau anakku nanti tak besarkan nih, nanti makan sama aku, waduh, aku nanti lantek lah pangananku.
Dia nggak tahu bahwa anak itu adalah rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi mereka khosyah, ada kekhawatiran, ada ketakutan, nggak bisa memberi makan kepada mereka, makanya dibunuh anaknya. Itu termasuk dosa besar. Tsumma ya Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasulullah? Antuzaniyah halilatan jarikah, yaitu berzina dengan istri tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, membuat tandingannya Allah, itu namanya syirik, orangnya namanya musyrik. Yang kedua, membunuh anak kandungnya sendiri karena khawatir nggak bisa makan. Dan yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Na'udzubillah. Memang banyak ada pepatah yang bilang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Itu jangan dibuat kebenaran. Itu adalah kesesatan. Masa ada rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita sendiri? Yang enggak ada lah. Kenapa? Enggak ada halamannya tetangganya ya. Makanya kita jangan sampai melakukan 3 dosa besar ini. Yang pertama adalah syirik, membuat tandingannya Allah. Yang kedua, membunuh anak kandung kita sendiri karena khawatir tidak bisa makan. Dan yang ketiga, berzina dengan istri tetangga. Na'udzubillah min dzaliknya. Semoga kita dijauhkan dari dosa yang besar dan juga dosa yang kecil. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dilaknat mereka oleh Allah. Wa may yal'anillah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, falan tajid lahu nasira, maka tidak ada menjadi lahu atas mereka nasira, penolong mereka. Kalau sudah dilaknat oleh Allah, tidak ada yang bisa menolong. Fir'aun dilaknat oleh Allah karena sombong terhadap kekuasaannya. Qarun dilaknat oleh Allah karena sombong atas kekayaannya. Kaum Ad, kaum Tsamud dilaknat oleh Allah karena sombong atas kepintarannya, kecerdasannya. Dibinasakan oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ada yang kemarin kita pelajari adalah kaum Sabat, dilaknat oleh Allah menjadi seekor kera. Dilaknat oleh Allah jiwa seekor kera. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan. Namun kalau sudah dilaknat oleh Allah, tidak ada yang bisa menolong. Walaupun sedunia ini bersatu untuk menolong, tidak bisa. Makanya kita minta kekuatan kepada Allah agar kita dijauhkan yang pertama dari dosa besar, dan yang kedua minta kepada Allah agar kita diancapkan keimanan kita di dalam dada kita ya. Jangan sampai kita mensekutukan, menandingi Allah, atau kita membuat Tuhan selain Allah, datang ke perempatan jalan nabur bunga, katanya di situ ada penunggunya. Itu namanya menandingi kekuatannya Allah. Datang ke kuburan minta ke Mbah Kirun, ke Mbah Bejo, saya kok keangelan duit nggih. Ini saya bawa tumpeng untuk jenengan, ayam untuk jenengan. Jawab sama jinnya, nggih. Jinnya anak tetangganya ya. Oleh sebab itu kita harus betul-betul terus semangat untuk mengaji agar kita dengan ilmu kita bermanfaat nantinya.
Amin. Makanya kita harus berusaha terus untuk menjadi anak yang soleh. Karena aset yang terbesar adalah anak soleh bagi orang tuanya. Karena tatkala seseorang itu meninggal dunia, yang tidak akan putus amal jariahnya ada 3. Apa saja yang pertama? Yang pertama, amalnya yang tidak putus walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah meninggal dunia. Idza matat ibnu Adam in qata'a amalu illa min talatin. Jadi tatkala meninggal anak cucu Adam, yaitu kita manusia, in qata'a amalu, maka terputus amalnya, illa min talatin, kecuali 3 hal. Yang pertama, min shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Makanya sampai sedekah jariyah walaupun hanya 500.000, niatkan untuk sedekah jariyah. Yang kedua, min ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Makanya sampai ngaji pahami, praktekkan, kemudian setelah dipraktekkan baru diajarkan ke orang lain. Terutama adalah Al-Quran, pelajari Al-Quran. Karena sebaik-baiknya kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ya. Dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'u lahu, adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau nggak soleh, ya nggak akan mendoakan. Kalau nggak soleh, ya tetap nonton TV. Yang nggak soleh, ya tetap main HP. Tatkala ziarah ke kuburannya, orang tuanya, disetelkan HP MP3 surat Yasin atau 30 juz disetel di situ ya. Kenapa? Nggak bisa ngaji. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah agar terhindar dari kesyirikan. Kita bermohon kepada Allah agar ditetapkan iman dan Islam. Kita bermohon kepada Allah agar kita ditakdirkan bisa umroh dan haji. Kita bermohon kepada Allah semoga kita ditakdirkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita bermohon kepada Allah semoga kita besok dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wa tahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.